start recording lagi. Ya, jadi itu kita sudah beberapa kali latihan tentang if else ya. Saya pikir sudah cukup ya. Tapi di sini saya akan bahas lagi sedikit tentang beberapa pembahasan ya. Oke, ya, kita lanjut aja. Ini saya pikir sudah cukup. Kita masuk ke part 35 ya. Di part 35 kita ketemu dengan elif ya. Ketemu dengan elif ya. Sebenarnya kalau di bahasa pemrograman yang lain mereka bilangnya else if ya. Ya, strukturnya jadi kita sudah bahas tentang if ya. Kita sudah bahas tentang if else ya. Sekarang kita bahas bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga adalah if ya. Kemudian elif, kemudian elif ya. Nanti elifnya bisa banyak ya. Kemudian yang terakhir adalah baru else. Nah, gambarannya seperti Bapak polisi yang kemarin kita bahas. Di sini kita ketemu sama condition ya. Di condition di sini akan ditanya ya, kalau true ya maka jalannya ke sini ya, seperti ini. Tapi kalau dia false ya, kalau false maka nanti di sini akan ada pengecekan lagi. Ya, di sini ada, ini adalah if, di sini nanti ada elif, dicek lagi. Kalau dia true maka dia masuk di sini. Nah, tapi kalau nanti dia false maka dia dicek lagi, Nah, jadi dia akan mencari bentukan true yang pertama kali. Kita bahas aja di sini ya. Di sini elif is short for else if ya. Jadi di bahasa pemrograman yang lain digunakan else if ya. Jadi nanti Anda jangan kaget. Kok bukan else if, Pak? Tapi kalau di Python dibikinnya apa? Elif ya. Jadi elif adalah singkatan dari else if ya. Else if ya. Elif does not have meaning in isolation ya. Tidak memiliki arti dalam kependekan. Elif appear in between if and clause and else clause ya. An example could make things clearer ya. Have a look at the following code. Jadi kita lihat di contoh yang berikut ini ya. Di sini ada contoh ya. Oke ya, contoh di sini ada panjang ya. Ini sampai bawah ya, sampai else di sini. Kita ikutin aja. Nanti kita bisa lihat strukturnya dan kita bisa langsung paham lah ya. Hari ini nanti kita masuk ke while ya. Kita masuk ke while. Kita masuk ke part 35. Ya, kita ketemu dengan elif. Di sini dibilangnya elif statement. Ya, jadi silakan kita masuk ke bawah sini. Ya, kita kasih markdown aja. Misalnya kita berikan the elif statement ya, statement. Ini bentuk ketiga. Pernah saya bahas ya. Sekarang kita lihat di sini ya. Ya. Di sini ada age ya. Oke. Yang pertama kita punya age, kita kasih ini aja, kita kasih input ya. In kemudian input ya. Kemudian enter your age ya. Enter your age. Udah kayak gini aja ya. Oke, kelihatan ya. Kemudian di sini kita ketemu dengan if yang pertama ya. If age ya, if age less than or equal to 10 itu ya. Oke. Kemudian dikatakan print ya, dikatakan di sini listen, learn ya, and have fun ya, Oke ya. Oke. Nah,
di sini kalau dia true, maka dia berhenti di sini. Kalau age-nya true, kalau age-nya lebih kecil atau sama dengan 10, maka dia akan mengerjakan listen, learn, and have fun. Gitu ya. Kalau nilainya adalah lebih kecil atau sama dengan 10. Kalau enggak, kalau false, maka dia akan masuk kepada elif yang pertama. Elif gitu ya. Age lebih kecil sama dengan 19. Nah, di sini bedanya dengan else. Kalau dia false kerjakan. Tapi kalau elif adalah lemparan dari kondisi yang pertama. Kalau kondisi yang pertama di sini false, maka dia akan ngecek kondisi yang kedua. Gitu ya. Tapi kalau dia sudah true di sini, maka sudah berhenti. Kalau true maka kerjakan yang di sini, sisanya nggak usah dikerjakan. Sebenarnya hanya mencari true yang pertama aja. Gitu ya. Jadi di sini kalau dia true kerjakan yang di sini, udah selesai keluar dari if-nya. Tapi kalau dia false, kalau di sini false, maka dia akan mengecek kondisi yang kedua. Nah, kondisi yang kedua adalah printnya go. Nanti kita bisa run gitu ya. Kita bisa input aja. Go fearlessly ya. Forward ya. Forward. Ini ada titik di sini. Kemudian di sini juga ada titik, gitu ya. Kenapa cuma satu, Pak? Ya bisa nanti ada banyak perintah. Nah, kalau di sini false, dia lari ke sini. Kalau di sini true, maka dia kerjakan yang di sini. Gitu ya. Tapi kalau di sini masih false juga, maka dia masuk ke di sini sebenarnya bisa kita berikan else di sini ya. Kita bisa kasih else di sini. Kemudian misalnya print ya. Print kemudian katakanlah each day is ya saya masukin aja ya. Each day is magical ya. Seperti itu. Nah, misalnya seperti itu. Minimal ada satu elif gitu ya. Oke. Nanti kita bisa kasih 2, bisa kasih 3, bisa kasih 4 ya. Tapi sebenarnya else juga nggak harus ada else ya. If elif aja udah cukup, nggak perlu ada else ya. Oke, nanti saya liatin contohnya. Di sini kita kasih katakanlah varian yang pertama. Oke, silakan. Jadi hanya mengecek 2 kali. Oke, silakan diikutin dulu. Ya, Anda sudah belum ngetiknya? Ini aja dulu. Nanti kita lihat bentukan yang berikutnya ya. Jadi ini saya stop aja dulu. Oke, coba ya. Oke, sekarang kita run ya. Enter your age ya. Di sini saya masukin age-nya adalah 8. Gitu ya. Perhatikan di sini. Perhatikan outputnya ya. Kalau saya masukkan enter your age adalah 8, maka dia ngecek di sini dulu. Ya, apakah age lebih kecil sama dengan 10? Maka jawabannya apa? True ya. Karena true maka dia mengerjakan yang ini, yang lainnya di skip, yang lainnya diabaikan. Kalau dia ketemu sama true, maka ini yang dikerjakan. Coba kita run. Ya. Listen, learn, and have fun. Gitu ya. Jadi ketika dia ketemu true pertama kali, di sini sudah true, maka langsung dieksekusi yang blok dalam if-nya. Tapi misalnya kita copy yang di sini. Ya. Kemudian kita run lagi, ya. Sekarang kita masukin nilainya adalah 15. Ya, masukin nilainya adalah 15. Ya, oke. Kalau kita run, maka lihat kondisi yang pertama. Nilainya sekarang berapa? 15. Apakah 15 lebih kecil sama dengan 10? Maka jawabannya adalah false. Kalau false, ininya tidak dikerjakan, dia akan ngecek elif yang pertama. Dicek sama dia. Ya. Apakah 15 lebih kecil sama dengan 19?
Yes, maka dia mengerjakan yang go fearless, yang lainnya di skip. Ya, silakan di run. Maka jawabannya adalah go fearlessly forward, gitu ya. Nah, kalau di sini kita ketemu dengan bentukan yang ketiga. Di situ ada else ya, di situ ada else ya. Jadi kalau else ya, kalau kita running ya, kemudian kita masukin misalnya usianya adalah 30 gitu ya. Usianya adalah 30. Nah, kalau usianya 30 seperti ini, kalau kita cek apakah 30 lebih kecil daripada 10? False. Karena false ini kita skip, dia ngecek lagi di sini. Apakah 30 lebih kecil sama dengan 19? False lagi. Di sini ketemu sama else, di mana else tidak perlu ngecek lagi. Maka outputnya apa? Each day is magical, gitu ya. Ya, tapi else itu tidak harus ada di sini. Ya, else itu optional. Kalau kita nggak pakai else pun nggak apa-apa. Kalau else-nya kita hapus di sini, gitu ya. Kemudian kita run, kemudian kita masukkan nilainya 30. Ya, maka dia nggak ditangkap sama siapapun. Else-nya nggak harus, tapi kalau mau masukin ya silahkan. Kadang-kadang ketika coding ada kondisi di mana kita nggak perlu else ya. Kita strict dengan kondisinya, gitu ya. Jadi kalau di sini ya, yang pertama tadi, kondisi yang pertama adalah di mana yang true adalah yang kondisi yang pertama. Sebenarnya cuma dua kondisi, cuma agak di apa istilahnya ya, agak dimanipulasi lah gitu ya, agak dikondisikan gitu ya. Jadi kalau di sini ketika dia true, kerjakan di sini. Ketika di sini false, maka dia ngecek, oh di sini true nih, maka dia masuk di sininya, kerjakan di sini. Tapi kalau misalnya tidak ada yang benar tapi dia ada else, maka else yang dikerjakan. Ibaratnya else itu yang nangkep lah ya, kondisi yang tidak terpenuhi semuanya, maka masuknya di else. Tapi perlu saya sampaikan, kita nggak perlu menggunakan else kalau kita benar-benar strict dengan aturannya. Saya lanjutkan. Tapi elif tidak harus satu doang. Seperti contoh yang diberikan di ebook di sini, kita bisa memberikan elif di mana elifnya lebih dari satu elif ya. Yang penting adalah ketika ada elif, maka di situ kita cek lagi, kondisinya ada lagi. Ya, kita masukkan elif, kemudian age, kemudian lebih kecil sama dengan 29. Gitu ya. Kemudian di sini ada print, outputnya adalah sys today. Oke. Kemudian ada elif lagi, elif age lebih kecil sama dengan 39. Ya, print go for what you want, go for what you want. Oke ya. Kemudian kita kasih elif lagi, age lebih kecil sama dengan 59 ya. Print stay physically fit and healthy. Oke ya. Kemudian sudah ya. Oke, silahkan ya. Oke. Ya, kayak gini harus banyak latihan ya. Karena dari latihan kita jadi apa ya?
banyak pengalaman lah ya, jadi ininya jalan nanti ya, intuisinya jalan ya. Saya mau kasih latihan, mau saya soal ya. Soalnya kayak gini, nanti yang ditanya misalnya nilai ya, jadi inputnya adalah nilai, ya. Kalau nilainya nilai ya di atas 80 ya, maka nanti muncul grade A ya, grade A, kemudian you are awesome gitu ya, muncul seperti ini. Kalau nilai di atas nilai di atas 70 ya, di bawah 80 gitu ya, maka grade-nya adalah B ya. You are apa, grade gitu ya, grade. Nanti outputnya ada dua, maksud saya ya, outputnya ada dua. Yang pertama adalah kalau nilainya di atas 80 ya, berarti ini di bawah 100 ya, atau 101 lah ya, di antara 80 sampai 100 gitu ya. Nanti silakan Anda kotak-katik ngodingnya macam-macam seperti ini. Jadi kalau nilainya di atas 80 nilainya A, kalau nilai di atas 70 tapi di bawah 80 grade-nya B, kemudian you are grade gitu ya. Kemudian kalau nilainya apa tadi, nilai di atas 60 ya. Nilainya di atas 60 tapi di bawah 70 berarti ya, di bawah 70, maka nilainya berapa, grade-nya C gitu ya. Kemudian outputnya more practice misalnya ya, more practice. Kemudian kalau nilai di atas 40 ya, di bawah misalnya 60 ya, grade-nya D ya, grade-nya D, kemudian you fail gitu ya, you fail ya. Oke, silakan dicatat dulu ya. Saya cuma ngecek 4 kondisi ini aja ya, tidak ada kondisi yang lain. Yang pertama tadi apa, nilai di atas 80 di bawah 101 gitu ya, nanti silakan Anda atur-atur. Yang kedua nilai di atas 70 di bawah 80 gitu ya. Ini nanti bisa beda-beda nih ya, nanti bisa beda-beda, nggak ada masalah ya. Logika itu ibarat kalau Anda melihat rancangan motherboard gitu ya, rangkaian dari digital itu bisa disederhanakan gitu ya. Rangkaian digital itu bisa disederhanakan ya, yang butuh banyak komponen bisa disederhanakan menjadi komponen yang lebih simple gitu ya. Jadi nanti ketika Anda ngoding, logika Anda dengan temennya bisa aja beda, dan itu nggak ada yang salah gitu ya. Mungkin yang satu lebih cepat aja, yang satu agak sedikit lebih lambat logikanya gitu ya, tapi outputnya benar. Oke, bisa dicatat, ini sudah dicatat. Latihannya sendiri ya, jangan ibaratnya langsung lihat punya teman, tapi Anda percaya kalau bisa ya. Nanti dicoba dulu, dilogikakan pakai if, elif gitu ya, atau perlu pakai else apa enggak gitu ya. Kemudian gimana caranya supaya di atas 80 di bawah 101 gitu ya. Oke, inputnya nanti pakai dari user ya, hanya satu inputan. Sudah dicatat belum? Satu lagi ini nilai di atas 60 di bawah 70 ya, grade C, kemudian outputnya more practice, kemudian nilai di atas 40 di bawah 60 ya, grade-nya D, kemudian fail. Saya nggak kasih nilai E ya, misalnya gitu ya, di sini ya, di sini nggak apa kasih nilai E ya. Silakan 5-10 menit Anda
ya. Jadi bisa nilai input, masukkan nilai Anda gitu ya. Nah, nanti if nilai lebih besar sama dengan 80 and nilai lebih kecil sama dengan 100 gitu. Print grade A, print you are awesome, itu ya. N nilai lebih kecil sama, ini ada N nya. Ini baru elif ya. If nilai lebih besar sama dengan 80 and nilai lebih kecil sama dengan 100 ya. Elif nilai lebih besar sama dengan 70 and pakai N ya, karena dua-duanya harus benar. And nilai lebih kecil dari 80. Print ya, grade B, print you are great, gitu ya. Ini satu, nanti saya kasih shortcutnya. Ada lagi yang lebih sederhana dari ini, gitu ya. Tapi di sini kondisinya adalah kalau inputnya 80A, 85A, 90A, 100 juga A. Tapi kalau 101 dia tidak ada outputnya. Atau nanti ada else, masukkan nilai antara 40 sampai 100, bisa aja gitu ya. Ya, maka di sini kondisinya bisa kita bikin seperti ini. Gitu ya. Oke, saya minta Anda coba dulu 5 menit ya. Ya. Oke ya. Jadi kita bisa pakai N atau kita pakai cara yang seperti ini. Nilainya di tengah-tengah. Nih kayak gini. Kalau kayak gini kita nggak perlu pakai N. Ini udah kita bahas tadi ya. Pakai N nggak apa-apa, boleh pakai N ya. Tapi kalau mau menyederhanakan, kita nggak pakai N tapi nilainya kita taruh tengah di sini. Jadi ini bacanya adalah if nilai lebih besar sama dengan 80 ya, dan juga nilai lebih kecil sama dengan 101 ya. Ini sama pakai N tadi sama aja, tapi ini lebih sederhana lah ya, lebih di Python bisa lah, di Python bisa seperti ini. Kemudian yang kedua juga nilai lebih besar sama dengan 70 lebih kecil dari 80. Ini kalau kita run masukin 80 nilainya A, kita run, masukin 90 nilainya A, masukin lagi, kita run, masukin nilai 100 gitu ya. Kita run, masukin 200 gitu ya. Cepetan, masukin 200 kayak gini. Nah, kalau misalnya nggak muncul seperti ini ya, kita bisa kasih else di sini ya. Else kita kasih print ya, katakanlah invalid number ya, invalid number ya, invalid number, enter number between gitu ya, 40 sampai 100. Kita bisa seperti ini ya di else-nya ya, karena kita hanya pengen sampai 40 aja gitu ya. Jadi kalau kita running di sini, kita masukin nilainya 200, nah nanti muncul invalid number, enter number between 14 to 100 kayak gitu. Kalau kita running, kita masukin 30, maka dia bisa muncul invalid number, enter number between 40 to 100.
Tapi kalau kita kasih masukin 40, maka dia sorry. Kalau kita masukin 40 kayak gini, maka dia masuk yang grade D. Gitu ya. Oke, jadi ini adalah hujan ya. Ini adalah bentukan dari if elif ya. Yang di sini bisa kita kasih n atau juga bisa kita berikan seperti ini ya. Di Python bisa kita berikan nilainya di sebelah kiri daripada variabelnya. Jadi ini bacanya adalah nilai lebih besar sama dengan 80 gitu ya. Dan juga lebih kecil daripada 101. Kayak gitu ya. Kayaknya latihan sekali lagi lah ya. Kita latihan sekali lagi lah. Ya, ini tentang ini aja lah, tentang diskon ya, tentang diskon. Jadi nanti Anda punya jumlah pembelian gitu ya. Pembelian. Nanti ada pembelian sama ada diskon sama ada pembayaran gitu ya, pembayaran. Oke, ini gampang lah. Kalau pembeliannya, oh layarnya ya, sorry. Ya, saya ingatnya ngerekamnya aja. Kalau pembeliannya di atas 5 juta gitu ya. Kalau pembelian di atas 5 juta, diskonnya 10% gitu ya. Kalau pembelian ya 2 sampai 5 juta ya, diskonnya 5% ya. Kalau pembelian 1 sampai 2 juta ya, diskonnya 2,5%. Anda harus buat variabel tentang, jadi inputnya apa? Inputnya hanya pembelian ya. Jadi Anda menanyakan kepada user itu cuma jumlah pembeliannya aja. Kita belum bisa misalnya belum kompleks misalnya pembeliannya berapa banyak, harganya berapa per item gitu ya, belum sampai situ. Cuma satu aja, inputnya adalah pembelian. Nanti di situ outputnya nanti muncul pembeliannya berapa, diskonnya berapa, pembayarannya berapa. Gitu ya, paham ya? Jadi kalau 5 juta dikasih diskon segini, maka nanti pembayarannya berapa. Jadi diskon sama pembayaran ini ibaratnya prosesnya lah ya. Prosesnya yang inputnya cuma hanya pembeliannya aja. Jadi Anda nanya ke usernya pembeliannya berapa? 5 juta, 10 juta, 4 juta, 3 juta, 2 juta gitu ya. Nanti dari situ Anda tentukan nilai diskonnya. Anda tentukan juga pembayarannya. Pembayaran berarti apa? Pembayaran adalah pembelian dikalikan dengan diskon. Nanti muncul outputnya. Pembelian segini, diskonnya segini, pembayarannya segini. Jadi ada input, ada proses, ada output. Bisa dipahami? Oke, silakan 10 menit ya. Nanti kita masuk ke while sama ke for aja ya. Saya pikir kita perlu berlama-lama di sini supaya Anda lebih banyak latihannya. Ya, jadi inputnya hanya pembelian saja. Ya. Inputnya hanya pembelian saja.